lama nggak sempat sini, kita kembali lagi. Ini coba airnya sudah naik sedikit, semoga saja ikannya haup. Ini yang tukang antar perahu bisa di jala ikan. Kita tunggu sebentar lagi juga dia ngantarkan saya ke spot seberang. Saat ini saya akan menuju ke Jaten, wilayah barat Waduk Selor Jongantang. Rupanya ikan di jala juga susah banget, ini nggak banyak dapatnya. Gak tahu kalau dipancing. Habis ini kita coba, akan saya pancing, semoga saja ikannya mau. Air terus naik dan cuaca sangat mendung sekali. Mungkin nanti akan jadi kehujanan mancingnya. Tapi yang namanya hari-hari saya mancing, tetap aja kita juga berangkat terus meskipun hujan atau panas. Nah, ini ada sampo sansil hitam, saya kasih dalam air. Kita taruh dalam air, nanti habis ini saya masukkan lumut. Oke, langsung saja saya segera prepare karena ya kita ini sudah siang datangnya, jadi tidak perlu nunggu lama-lama. Dan spot ini rupanya jarang yang mancing. Nah, ini sampo sansilnya saya kasih banyak biar ikannya cepat datang. Tapi kalau kebanyakan malah ikannya jadi yang kecil-kecil yang datang. Nah, ini lumutnya saya taruh dalam air yang sudah tercampur dalam sampo. Sementara teknik saya mancing seperti ini, dan sepertinya depan saya ini spotnya dalam sekali teman-teman. Jadi kita harus siapkan joran yang agak panjang supaya bisa meraih kedalaman. Entah di kedalaman ini nanti mau, kalau misalkan kena ya besar, tapi kalau nggak mau malah jadi ikan merumut kecil-kecil. Justru malah pinggiran biasanya yang dapat ikannya agak besar. Ini ada 4 joran yang saya bawa dari rumah. Entah bisa terpasang semua apa tidak, yang penting nanti kita coba dulu yang mau yang mana. Misalkan joran pendek atau joran sedang atau joran yang paling panjang, kita lihat saja habis ini. Spontan saja menemukan trik mancing saat kita spot satu dan satunya itu tidak sama tentunya. Jadi siapkanlah sahabat mancing semua, misal mau prepare mancing itu usahakan tidak sampai dalam spot bingung. Andai kata perlu joran panjang atau joran pendek atau campuran umpan, atau misalkan umpan dibuat polosan, bagaimana itu adalah nanti tergantung kita saat ada di spot. Nah, ini yang paling pendek kita taruh dulu. Sudah terlihat dalam sekali karena ya saya sengaja mencari spot agak dalam. Kalaupun mau itu besar, cuman hari-hari ini jarang mau spot yang dalam. Cuman kalau tidak dicoba kita juga tidak tahu. Kalau misalkan di sini tidak mau, nanti kita tetap arahnya ke yang dangkal, jadi ke arah yang joran pendek. Jadi, ataupun mancingnya bisa jadi nyerong, agak lempar ke samping. Sebenarnya udah ada respon ikan tadi itu, tapi terus terkena hujan ini
nggak tahu kok terus jadi bagaimana responnya, mungkin bisa lebih bagus atau enggak, kita lihat aja. Pelampung seperti gerak-gerakan terus tadi saat view jarak dekat, makanya yang ini semoga kena ini. Entah digerak-gerakkan itu makan umpan atau cuman dia mengitari umpan saya. Kalau seperti ini kenanya perut, jadi ini ikan saking banyaknya di bawah, jadi kita nggak terus mengitari umpan terus dalam titik lempar lumut yang saya kasihkan di dalam kedalaman ini. Waduh teman-teman, kok hujannya makin deras saja, ini bagaimana ya. Nah, saking banyaknya ikan seperti itu responnya. Lumayan. Ini kena. Masih rata juga tadi ikan yang pertama didapat, ikannya segitu. Jadi ikan ini mulutnya tidak cukup kalau dengan pancing saya, karena pancing saya menggunakan mata kail nomor 5. Kalau misalkan kita pakai yang nomor kecil udah kena banyak tadi itu. Cuman kita harus peduli kelestarian spot mancing daerah sini agar nanti bisa dipancingi terus dan menjadi hiburan kita semua. Kalau yang kecil diambil, jadi ya nanti akan punah ikannya. Tetap kita akan lepas juga, kita akan rilis yang spotnya masih seukuran jari-jari. Dan yang penting kita di sini target ikan sesuai yang sudah layak konsumsi saja. Habis hujan ternyata cuaca kok mendung sekali dan kita jadi agak gelap ini teman-teman. Kalau misalkan ada panas mungkin ikannya habis hujan itu langsung mau. Tapi yang namanya mancing kita harus ikuti suasana, tidak bisa kita buat seenaknya sendiri. Yang penting kita tetap bisa happy ya, meskipun kita boncos tapi tidak boleh marah kalau boncos. Itu adalah kata-kata dari saya. Ini apa ini, semut ini masuk ke kamera jadi mengganggu pandangan saja. Nah rupanya kok ada respon lagi teman-teman, itu yang depan. Nah ini segini saya lepas. Jadi itu harus besar dulu ikannya, ataupun bisa beranak pinak jadi banyak. Kalau misal kita harus bawa ya kasihan juga. Setelah tadi agak terang sebentar, sekarang hujan lagi teman-teman. Nah, bentar-bentar hujan, bentar-bentar, tapi memang lagi musimnya hujan. Jadi di depan ikannya kok kecil-kecil, makanya saya coba kita lemparkan arah samping biar bagaimana nanti responnya di samping. Apa ada ikan besar yang akan nyambar lumut saya? Kita lihat. Nah, ternyata ada teman-teman. Jadi percuma nanti saya lemparkan ke depan. Nah, ikannya kecil-kecil semua yang kena. Kalau di samping lumayan, ini size-nya agak besaran. Jadi spontan stand joran saya arahkan ke samping biar tidak terlalu ke depan.
Ini jadi kedalamannya cuman 2 jengkal saja. Kalau tadi sudah 2 meteran, tidak mau. Ya mau sih, cuman ikannya yang kena malah kecil-kecil sekali. Justru kalau kita taruh samping ini kenanya segitu. Ya kita di sini cuma berbagi teknis mancing saja teman-teman. Mungkin bisa cocok di spotnya sahabat mancing semua, silakan dicoba. Yang jelas kita spontan saja menemukan teknis mancing saat bagaimana kondisi air atau bagaimana cuacanya, dan juga umpan apa yang kita pakai itu adalah spontan saja kita dapat teknik mancing baru, dan itu pun bisa mungkin jadi inisiatif buat teman mancing semua agar tidak bingung-bingung mencari solusi saat ikan tidak makan. Cepat-cepat kita harus membuat teknis baru atau menggunakan teknis yang lainnya lagi. Nanti banyak teknis yang ada di video saya, silakan coba. Jadi tiap mancing saya berbagi teknis, itu harus sahabat mancing semua pahami dan juga praktekkan di spotnya masing-masing. Nah kan ini ada respon lagi setelah saya taruh di pinggiran, saya taruh di spot dangkal. Ya begini teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan teknis baru bisa jadi ini ngomset, nggak jadi boncos. Spot Jatenan sini masih jarang yang mancing, rata-rata ada di depan sana, seberang saya. Kalau di spot sini masih sepi yang mancing karena ya mungkin ikannya tidak terlalu. Kalau saya dapat di spot sepi-sepi ini, kita coba. Siapa tahu ada kemungkinan ikannya mau makan. Dan kalau mengandalkan kita yang sekarang lagi rame, yang sekarang lagi diviralkan teman-teman, spot pancing sumuran, itu kita akan coba beralih ke spot ini. Nah kan ada respon lagi teman-teman, meskipun kita lemparkan jaraknya samping, itu tetap dapat yang besar. Kalau kita bertahan di depan saja mungkin tadi ikan seukuran jari yang kena. Jadi begitu sementara teknis mancing saya hari ini. Saya kira cukupi saja mancing di hari ini, sampai sekian dulu teman-teman. Kita jumpa lagi pada trip mancing berikutnya, tentunya masih bersama Salim Pancing. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Berbagi ilmu, berbagi teknis mancing, dan semua apa yang kita ketahui, apa semua yang kita punya itu selalu berbagi, atau bukan saya yang berbagi. Misalkan teman-teman mau berbagi, silakan isi kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.